Halo Tribuners, selamat siang. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 16 November 2021. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju ke kabar pertama, Tribuners. Tubagus Jodi telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas kasus kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Ayah Jodi, Tubagus Endang, tak kuasa menahan tangis kala meminta maaf mewakili anak dan keluarganya. Ia juga turut berbela-sungkawa atas meninggalnya pasangan selebriti itu. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Lingga Arfian yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Lingga. Iya, Dea. Lingga, bisa Anda jelaskan seperti apa dan kepada siapa permintaan maaf yang ditujukan oleh ayah Jodi, yaitu Bagus Endang Lesmana? Ya, Dea dan rekan-rekan Tribuners, setelah beberapa hari waktu lalu rekan media melakukan konfirmasi ke kediaman Tubagus Jodi, baru minggu ini keluarga bisa menyampaikan statementnya kepada rekan media. Dalam kesempatan itu keluarga menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas peristiwa yang terjadi, kecelakaan yang dialami oleh Bibi dan Vanessa Angel yang diakibatkan dari kelalaian Jody sendiri. Hal itu juga diakui oleh pihak keluarga yang mengatakan berkali-kali menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang dilakukan oleh anaknya, seperti itu, Dea. Lingga, adakah kabar terbaru juga terkait kondisi Jodi yang saat ini ditahan di Polres Jombang? Ya, dia ayahanda Tubagus Jodi, yakni Tubagus Endang Lesmana, menyampaikan bahwa beberapa hari lalu dia sempat bertemu dengan anaknya. Saat ini anaknya dalam kondisi baik, meskipun sebelumnya mengalami shock yang cukup tinggi gitu, karena memang anaknya sendiri pas ketika dinyatakan sebagai tersangka dan mengetahui bahwa Vanessa dan Bibi meninggal dunia, itu sempat shock dan tidak percaya, dan bahkan sempat menanyakan ke ayahnya kenapa yang menjadi korban adalah Bibi dan Vanessa, sedangkan Jody sendiri tidak apa-apa. Dari situ saat ini kondisi Jody masih berada di Polres Jombang, dan dari keterangan keluarga bahwa Jody siap menjalani hukuman yang diberikan nanti, ya, seperti itu. Lalu bagaimana mengenai proses hukum yang saat ini berjalan? Iya, dia kemarin juga ayahanda menyampaikan bahwa karena ingin bertanggung jawab atas kelalaian ataupun kesalahannya demi orang yang disayangi dan dicintainya itu, Jody mengaku siap menjalani proses hukum yang sedang berlangsung. Namun meski demikian, pihak keluarga akan terus melakukan komunikasi yang intens dan silaturahmi dengan keluarga Bibi dan Vanessa, karena memang kejadian ini merupakan musibah. Untuk itu pihaknya akan terus melakukan komunikasi intens sambil menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Selanjutnya juga nantinya pihak keluarga akan dipanggil kembali ke Polres Jombang, seperti itu. Baik, Tribuners. Tapi mungkin di balik kejadian ini ada hikmahnya. Saya berpesan kepada pengemudi bijaklah dalam menjalankan berkendara jalan tol itu, karena kesalahan sedikit pun akan mengakibatkan orang lain meninggal. Pasca trio bencana 2018 silam, Kantor Pertahanan Kota Palu menyebutkan untuk sertifikat tanah diekslikuifaksi dan juga tsunami menjadi kebijakan pemerintah pusat. Kantah Palu bersama Wali Kota Palu sudah menemui Kementerian ATR BPN guna menanyakan persoalan tersebut. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Palu, ada Mo Salam yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan, salam. Halo rekan Dea. Bisa Anda jelaskan apa saja hasil dari pertemuan antara Kantor Pertahanan Kota Palu dan juga Wali Kota Palu kepada Kementerian ATR BPN terkait trio bencana tahun 2018 silam? Baik, terima kasih rekan Dea dan Tribuners sekalian. Benar sekali, pasca trio bencana 2018 silam, Kantor Pertanahan Kota Palu menyebutkan
untuk sertifikat tanah di ex likuifaksi dan tsunami menjadi kebijakan pemerintah pusat. Kanta Palu bersama Wali Kota Palu sudah menemui Kementerian ATR BPN guna menanyakan persoalan tersebut. Dia juga mengatakan untuk sertifikasi tanah di ex likuifaksi, kemarin Wali Kota Palu bersama kantor pertanahan Kota Palu menghadap Menteri ATR BPN. Jadi itu menjadi kebijakan pemerintah pusat, rekan Dea. Ya, Salam, lalu apa saja yang meliputi kebijakan pusat tersebut dalam status tanah ex likuifaksi dan juga tsunami Sulawesi Tengah? Baik, jadi ada beberapa kebijakan dari pemerintah pusat yang meliputi terkait status tanah di ex likuifaksi dan tsunami. Kebijakan pusat itu untuk meliputi posisi maupun status tanah di ex likuifaksi dan ex tsunami. Nanti akan dibuat satu keputusan tentang bagaimana status tanahnya dan subjek atau mantan pemilik tanah di ex likuifaksi tersebut, rekan Dea. Ya, rekan Salam, sekarang informasinya ada pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL disingkatnya secara elektronik. Itu bagaimana pelaksanaannya di Kota Palu? Bisa Anda jelaskan juga? Karena mengingat di sana saat ini sudah 3 tahun pasca bencana gempa bumi dan juga likuifaksi tersebut. Baik, Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, Yanis Harizondetan, mengungkapkan sertifikat elektronik untuk saat ini dalam masa uji coba. Hingga saat ini masih ada 12 kantor instansi di pemerintah Kota Palu yang sudah masuk uji coba penerbitan sertifikat elektroniknya. Dia mengatakan akan melihat progres dan perkembangan dari masa uji coba penerbitan sertifikat elektronik tersebut. Jadi menurutnya juga program sertifikat elektronik harus memiliki fondasi dan payung hukum dalam menjalankan program tersebut. Dan juga perlu diketahui, fondasi sertifikat elektronik adalah harus memiliki sistem arsip elektronik yang baik dulu. Jika semua sudah melakukan itu, maka nanti kantor pertanahan yang sudah baik sistem pengarsipan elektroniknya akan ditunjuk melakukan hal itu, rekan Dea. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Salam sudah sempat melakukan wawancara terkait hal ini bersama Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, Yanis Harizondetan. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Jadi itu nanti ada kebijakan dari pusat mengenai posisi ataupun status tanah dari ex likuifaksi maupun bukan cuma itu, yang ex tsunami juga. Jadi semua nanti akan dibuat satu keputusan bagaimana status tanahnya dan bagaimana dengan subjek pemilik mantan ataupun yang terkena bencana di lokasi itu. Dan itu semua harus ada satu payung hukum yang jelas. Kami sebagai pelaksana, sebagai ujung tombak untuk pelaksana penerbitan sertifikatnya, itu harus memiliki payung hukum yang jelas. Ya, jadi kami hanya menunggu itu sehingga bisa kami laksanakan secara operasional di lapangan. Jadi segala sesuatu ada payung hukum untuk pemanfaatan ruangnya. Dan zona 4 kalau saya itu baca di tata ruang wilayah, itu tidak boleh ada hunian atau kegiatan yang bisa menyebabkan terjadinya kerumunan atau apapun, atau menjadi rumah tinggal. Itu tidak boleh. Jadi itu dilarang. Dan kebijakan itu berlaku kalau kita mendaftar secara PTSL, kita deliniasi, Pak. Satu dapur tempat penyulingan minyak mentah tradisional serta sebuah tempat penyimpanan minyak di Aceh terbakar. Peristiwa ini tepatnya terjadi di Desa Alwe Puneo, Pesangan Biren pada Senin 15 November 2021 kemarin. Warga berbondong-bondong berusaha membantu untuk memadamkan api. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Rabi News, ada Yusmadin Idris yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Yusman. Halo rekan Yusman. Baik, Tribuners,
Saat ini kami sudah tersambung dengan rekan Yusman. Halo rekan Yusman, bisa Anda sampaikan sejak kapan sudah ada tempat penyulingan minyak ini sebenarnya di Desa Alwe Penuh Pesangan Biren ini? Ya, rekan Dea, tempat penyulingan minyak itu sudah ada belasan tahun lalu yang pertama dia ada saat penggalian sumur dengan bor mendapat gambaran ada minyak, maka warga secara terus-menerus melakukan pengeboran dan penyulingan minyak di kawasan itu. Dan saat ini ada beberapa sumur juga masih aktif melakukan minyak tempat itu. Minyak yang disuling itu ditampung dalam kemudian dijual ke tempat lain. Demikian rekan Dea. Baik rekan Yusman, siapa sebenarnya pengelola tempat penyulingan minyak ini? Ya, yang pengelola itu sebagian besar masyarakat setempat dan ada juga masyarakat daerah lain yang sedikit punya modal melakukan pengeboran untuk mendapatkan minyak. Karena dalam pengeboran itu kadang-kadang satu sumur dibor nggak ada minyak, kemudian angkat lain sehingga butuh modal, dan itu sebagian besar ada masyarakat setempat dan juga ada masyarakat luar yang ke lokasi tersebut melakukan minyak. Demikian rekan. Informasinya musibah kebakaran dapur penyulingan minyak ini sudah 2 kali terjadi di sana. Kapan kejadian sebelumnya bisa Anda ceritakan? Ya, dulunya kejadian pertama itu sekitar pukul 20, sekitar tanggal 3 Maret 2016. Itu terjadi sekitar pukul 21 WIB. Itu juga asap membumbung tinggi dan juga api terlihat ke atas, sehingga terjadi setelah tiba di sana melihat rupanya salah satu sumur bor yang pada salah satu tempat di kawasan itu juga sedang terbakar. Jadi sejumlah pemadam bantu ke sana sampai 4 jam baru padam api waktu itu. Dan saat ini kejadian kedua ini alhamdulillah juga terjadi di kawasan itu dan agak jauh dari rumah warga, dan pemadaman sekitar 3 jam sudah padam. Rekan dia. Baik, terima kasih rekan jurnalis Serambi News, Yusmadin Idris untuk laporan Anda langsung dari Biren Aceh. Selamat kembali bertugas. Kita menuju ke informasi berikutnya, Tribuners. Jajaran Polres Batanghari terus memburu tahanan yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Muara Bulian yang kabur pada Senin 15 November 2021 kemarin. Saat ini ciri-ciri dan identitas dari 23 tahanan yang melarikan diri itu telah disebarluaskan di media sosial. Dari 23 tahanan tersebut, di antaranya 16 orang terlibat kasus narkotika dan 4 orang kasus kriminalitas serta 3 orang merupakan tahanan Kejaksaan Negeri Batanghari. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Musa Wira, wartawan dari Tribun Jambi yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Wira. Ya, rekan Dea. Ya, Musawir, bisa Anda informasikan bagaimana situasi terkini di LPKA Muara Bulian seusai tahanan Polres Batanghari ini melarikan diri? Ya, baik. Sebelumnya dapat saya informasikan bahwa 24 tahanan Polres Batanghari itu ditempatkan di LPKA Muara Bulian sejak 16 Maret 2021. Saat itu Polres Batanghari atau gedung Polres Batanghari sedang dalam renovasi. Kemudian dari surat peminjaman Kapolres Batanghari kepada pihak LPKA Muara Bulian untuk menyediakan satu blok hunian agar ditempatkan puluhan tahanan Polres Batanghari. Dengan surat pengusulan itu atau surat pengajuan itu, maka pihak LPKA Muara Bulian itu mengajukan kepada kepala kantor wilayah Kemenkumham Perwakilan Provinsi Jambi. Dari dasar itu kemudian ada pertemuan antara pihak kepolisian Polres Batanghari dan Kakanwil Provinsi Jambi untuk mengizinkan atau menyetujui bahwa ada gedung blok hunian yang ditempatkan sementara terhadap puluhan tahanan Polres Batanghari. Namun setelah tahanan Polres Batanghari ditempatkan di sana, cerobohnya pada dini hari kemarin petugas yang berjaga itu lalai. Kemudian puluhan atau 24 tahanan Polres Batanghari bisa melarikan diri.
Dan kemudian saat rekan media mengonfirmasi kondisi saat ini di LPK Amorobulian, Kepala LPK Amorobulian mengatakan bahwa saat ini kondisi di LPK Amorobulian sudah aman terkendali. Artinya kegiatan atau rutinitas dalam LPK Amorobulian, terutama terhadap Andikpas, anak didik pemasyarakatan, sudah kembali beraktivitas sebagaimana seperti biasanya. Begitu rekan Dea. Wira, berarti yang benar total tahanan yang kabur ini ada 24 tahanan ya? Ya, ada 24 tahanan Polres Batanghari yang kabur, namun satu tahanan pada saat itu sudah menyerahkan diri kepada petugas LPK Amorobulian. Oke, lalu pasca kaburnya tahanan ini dan 23 masih dicari sampai saat ini, apa yang disampaikan pihak LPK terhadap anak didik permasyarakatan? Ya, baik. Dapat saya sampaikan bahwa saat ini pihak kepolisian Polres Batanghari yang tergabung dalamnya Satuan Brimob dan dibantu oleh personil Polda Jambi saat ini sedang melakukan pencarian ke semua wilayah di dalam Kabupaten Batanghari. Pencarian itu juga disertai dengan izin pajak. Namun rekan media belum mengetahui perkembangan saat ini bagaimana progres pencarian tersebut. Dan dapat saya sampaikan bahwa pasca kejadian puluhan tahanan kabur dari LPK Amorobulian, pihak Kalapas Amorobulian telah bersosialisasi terhadap Andikpas, anak didik pemasyarakatan, bahwa dapat diketahui saat ini di LPK Amorobulian ada sebanyak 120 orang Andikpas yang terdiri dari 35 orang anak pidana anak dan selebihnya itu pemuda yang berusia 22 tahun. Dan pada malam hari kemarin Kalapas sudah melakukan antisipasi dini terhadap Andikpas supaya mereka tidak melakukan kegiatan sebagaimana tahanan Polres Batanghari. Dan saat ini Kalapas sedang merencanakan akan dilakukan razia, namun ini rahasia pihak Lapas Sanat. Begitu akan dia. Baik, Tribuners, rekan Wira tadi juga sudah meminta keterangan kepada Kepala LPKA kelas 2 Muara Bulian, Maroh Jahan Dolok Saribu terkait kejadian ini. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Diduga ada kelalaian personil dan sedang diperiksa oleh divisi oleh Bid Propam Polda Jambi. Ada berapa? Terima kasih, saya rasa itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cuma menyiapin gedungnya, listrik sama gembok-gemboknya pihak Polres yang belikan. Jadi kalau tentang pengamanan, perawatan, dan bahan makanan, bola lampu, dan gembok itu adalah pihak Polres Batanghari. Ya. Berapa orang kemarin yang dititipkan sih? Kalau kemarin sebenarnya itu hak jawabnya Pak Kapolres. Saya cuma karena tidak ada datanya itu di kita. Memang fasilitas yang kita siapkan kan gedung Pak, itu kapasitasnya ada berapa? Kalau kapasitasnya itu 4 kamar. 4 kamar. Jadi layaknya satu kamar itu bisa 7 orang. Kita beralih ke Jawa Timur. Jalan poros di Dusun Gunungan, Desa Ringin Putih, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo ambrol ke sungai. Jalan itu ambrol setelah diterjang banjir pada Sabtu 13 November 2021 lalu. Warga sekitar menaruh 3 nisan kuburan atau biasa disebut kijing di sepanjang longsoran tersebut. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jatim, ada Sofyan Arif Chandra yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Sofyan. Halo rekan Dea. Baik rekan Sofyan, bagaimana untuk kronologi ambrolnya jalan tersebut bisa Anda informasikan selengkapnya? Ya rekan Dea, memang pada pekan lalu terjadi hujan yang lebat di sekitar Kecamatan Sampung dan sekitarnya. Ini terjadi hujan lebat sebanyak 2 kali Dea. Yang pertama ini menyebabkan banjir. Pada saat itu poros desa, maksudnya jalan poros Desa Ringin Putih sudah terkikis sedikit demi sedikit. Lalu pada hujan lebat yang kedua itu
jalan tersebut sudah tidak bisa membendungnya sehingga talud atau pelengsengan yang ada di jalan tersebut ambrol ke sungai dia. Saat ini pelengsengan maupun ambrolan jalan tersebut sudah terbawa arus sungai karena memang arus sungai ini cukup deras mengalir dari gunung yang ada di sekitar Kecamatan Sampung yang memang terlihat gundul dia. Lalu apa alasannya sebenarnya warga meletakkan nisan di sekitar jalan yang ambrol tersebut? Iya dia, memang tadi saya sempat wawancara dengan lurah setempat. Warga sebenarnya berinisiatif untuk memberikan rambu di jalan tersebut karena memang ambrolannya ini cukup lebar dia, hampir setengah jalan. Namun karena di situ jalannya cukup keras dan repot juga untuk menebang bambu, akhirnya warga memanfaatkan kijing yang ada di sekitar longsoran tersebut. Kebetulan longsoran ini terletak di sekitar taman, maksudnya di sekitar pemakaman umum desa setempat, dan pada 2 bulan lalu waktu puncak-puncaknya COVID ini banyak warga memang yang terdampak COVID lalu meninggal. Akhirnya warga desa ini berinisiatif untuk mencopoti kijing atau nisan tersebut agar kuburan ini terasa longgar gitu dia. Dan akhirnya karena nisan-nisan ini nganggur, daripada menebang bambu, akhirnya memanfaatkan nisan tersebut untuk memberi tanda kepada pengguna jalan bahwa di titik tersebut ada longsoran yang harus dihindari dia. Ya, Sofyan, tadi Anda bilang bahwa sudah mewawancarai pihak lurah setempat ya terkait kejadian ini. Bagaimana respon dari pemerintah setempat mungkin dalam hal ini pihak kelurahan terkait kejadian ini? Ya, memang pihak pemerintah desa setempat yaitu Desa Ringin Putih sudah melapor ke Dinas PU Kabupaten Ponorogo. Memang jalan tersebut adalah jalan kabupaten yang menghubungkan 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sampung dan Kecamatan Badekan. Lalu pihak Dinas PU sudah memberikan respon bahwa besok akan dilakukan evakuasi atau pengurukan sementara menggunakan pasir dan menggunakan bambu. Tapi untuk teknisnya sendiri, lurah setempat belum mengetahui. Hanya saja lurah setempat diperintahkan untuk menyediakan urukan pasir dan bambu. Untuk teknisnya yang mengetahui Dinas PU dan BPBD dia. Baik, terima kasih rekan Sofyan Arif Chandra menginformasikan langsung dari Ponorogo. Selamat bertugas kembali. Terus niki ambrol ngoten lho. Ambrol terus di kerja bakti motong cati-cati. Warga Mbah nggih. Nggih. Lah niki kijinge niki dari mana, Mbah? Niku kijing anggur. Oh, punya siapa, Mbah? Kuburan kijing ramun dibucali to. Terus di damel aling-aling mriki pada watu mboten enten mengke nek mesakne terengguling apa ngoten. Oh, riyen niki bekas kuburan ngoten to, Mbah? Pundi? Niku rak kuburan. Oh, niku kuburan. Ini Pak Lurah badhe diperbaiki apa terus pundi? Duka nggih kula mboten ketos. Tapi mriki sering banjir, Mbah? Sering meluap? Meluap Pak niki. Niku. Banjir. Baru-baru ini akun Twitter Polda Sumatera Utara menjadi sorotan lantaran melakukan aktivitas yang tak pantas. Akun Twitter Polda Sumut itu menjadi sorotan lantaran menyukai konten porno sesama jenis. Kepolisian daerah Sumatera Utara menyampaikan permohonan maaf terkait hal ini. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Freddy, wartawan dari Tribun Medan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Freddy. Ya, halo Dea. Terkait hal ini, pihak Polda Sumut sudah menyampaikan permohonan maafnya. Bagaimana lalu tanggapan Polda Sumut soal akun Twitter resminya ini menyukai konten porno tersebut? Ya baik, Dea dan juga pemirsa. Jadi Polda Sumut mengatakan bahwa akun resmi Twitter milik Polda Sumut itu diretas pada tahun 2020 lalu, di mana akun tersebut menyukai konten video porno yang ada di Twitter. Dan yang membuat lebih heboh lagi adalah akun Twitter tersebut menyukai video porno sesama jenis laki-laki begitu, sehingga membuat heboh warga Sumatera Utara. Dea, jadi mereka mengklaim bahwa akunnya diretas. Baik, Ferdi. Lalu bagaimana untuk langkah yang dilakukan pihak Polda Sumut terkait kasus ini?
Ya, baik Dea. Polda Sumut sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa admin pemegang akun Twitter Polda Sumut. Ada beberapa admin, itu adminnya merupakan Polwan yang bertugas di Bithumas. Namun dari hasil pemeriksaan itu mereka sama sekali mengaku tidak ada pernah menyukai konten tersebut. Dan mereka juga mengatakan bahwa akun tersebut itu merupakan akun pasif. Jadi hanya digunakan untuk menyebarkan link berita ataupun berita-berita yang dari sumber peribatan, news punya polisian begitu, Dea. Jadi dari hasil pemeriksaan terhadap admin itu mereka sama sekali tidak ada membuka atau menyukai konten tersebut. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Freddy sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kombes Pol Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumatera Utara. Komisaris Besar Polisi berikut selengkapnya. Akun video porno, tampilan akun video porno, kami sampaikan bahwa memang betul beberapa waktu yang lalu, sekitar 2020 itu, akun kita diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, dari pemeriksaan sementara rekan-rekan admin kita, karena admin kita ini rata-rata polwan, mereka mengatakan bahwa tidak membuka akun tersebut. Tetapi kami pun juga terus mendalami, ada kemungkinan-kemungkinan lainnya terkait dengan akun resmi Twitter Polda atau Polisi Sumut yang dikelola oleh teman-teman Bithumas. Saya menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi di beberapa media sosial. Dan saya juga memohon rekan-rekan media untuk tidak kembali atau tidak meneruskan screenshot yang sudah ada ke media yang lainnya. Sekali lagi, saya minta maaf. Kemudian kita akan terus mendalami dan memastikan. Kami jeda sejenak Tribuners dan akan kembali dengan informasi pilihan lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan Kopernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Nah, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan saya udah Kopernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju ke informasi berikutnya dari Lampung. 2 tersangka pencurian uang nasabah bank dengan modus pecah kaca mobil di Lampung Utara diamankan polisi. Keduanya yakni Andriansyah berusia 31 tahun, warga Lubuk Linggau Barat 2, Sumatera Selatan, dan Agung Rinaldi, 25 tahun, warga Desa Kepala Curup, Bengkulu. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Andung Bayuwardi, jurnalis Tribun Lampung yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Bayu. Halo rekan Dea. Bisa Anda informasikan, rekan Bayu, seperti apa untuk kronologi lengkapnya penangkapan perampok uang ratusan juta rupiah ini dengan modus tadi saya sebutkan pecah kaca mobil di Kabupaten Lampung Utara? Ya rekan Dea, bisa disampaikan penangkapan berawal dari tertangkapnya tersangka di Jakarta, di mana mereka melakukan modus serupa penggembosan bank dengan merampok uang nasabah bank di Jakarta, tepatnya di PIK Pondok Indah Kapuk, Pantai Indah Kapuk. Kemudian dari pengembangan diketahui bahwa ada 2 tersangka lain yang ditangkap di Bengkulu. Dari keterangan mereka, diperoleh informasi keduanya juga melakukan tindakan kriminal di Lampung Utara, yakni melakukan penggembosan bank dengan mengambil uang nasabah sebesar 165 juta rupiah, tepatnya di Kabupaten Lampung Utara, rekan Dea. Untuk kronologinya bisa Anda informasikan perampokan ini? Ya, rekan Dea, bisa dilaporkan bahwa saat itu korban yang bernama Anton baru saja mengambil uang dari bank, kemudian tepatnya di tengah jalan
di Jalan Ahmad Akwan Rejosari, ban mobil korban gembos. Kemudian korban berinisiatif untuk menambal ban, sehingga untuk menambal ban itu korban terkejut ketika kaca bagian belakangnya udah pecah, kemudian dilihatnya uang yang habis diambil di bank itu raib, rekan ya. Oke, untuk lalu reaksi dari korban atas berhasil ditangkapnya perampok ini bagaimana? Apakah juga uang dari korban sudah kembali? Ya, rekan ya, bisa dilaporkan bahwa untuk korban Anton merasa senang bahwa pelaku pencurian uang tersebut sudah tertangkap oleh Polres Lampung Utara bersama jajaran Polres Bengkulu. Dia berterima kasih kepada aparat keamanan setempat. Akan tetapi uang hasil perampokan tersebut tidak ada bekasnya, hanya tersisa ada 13 juta rupiah yang diamankan dari tersangka Adriansyah, rekan ya. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan keterangan dari korban perampokan dan juga pelaku dan pihak kepolisian terkait kasus ini yang sudah berhasil didapatkan oleh rekan Bayu. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Dilakukan oleh para pelaku adalah memang dengan menutupi, kemudian memasang paku ya, sehingga mobil korban ini kempes bannya. Kemudian pada saat korban lengah, kemudian pelaku ini melakukan tindak pidananya, yaitu melakukan pecah kaca dan mengambil uang yang dimiliki oleh korban. Tindak pidana yang dilakukan ini pasal 363 pencurian dengan pemberatan, ancaman hukumannya maksimal 9 tahun. Ya. Nah, terima kasih. Selanjutnya akan diproses secara hukum lebih lanjut. Kalau sekali kerja berapa orang? Orang 6, Pak. Orang 6. Sistem kerjanya kayak mana? Saya bagian masuk bank sama si Andri, Pak. Yang lain? Yang lain eksekutornya di luar, Pak. Kamu yang gambar ya? Iya. Situasi. Yang 2 itu masuk bank juga tapi gantian, Pak. Kamu udah pernah masuk ya? Dulu pernah, Pak. Mana? Tahun 2017. Kasus apa? Di Lubuk Linggau. Oh, terus dengan uang-uang yang nggak kembali itu gimana? Ya, berharap masih ada. Ya, paling nggak kan pelakunya udah terungkap. Jadi untuk kemudiannya kan insya Allah kejadian-kejadian berkurang gitu. Uang itu kemarin untuk apa sih? 165. Untuk apa? Rencananya untuk apa? Untuk belanja karet. Belanja karet, beli karet. Baru ambil dari bank ya? Iya, baru ambil dari bank. Tenda imigran yang terpasang di trotoar Jalan Jenderal Sudirman Makassar dibongkar oleh tim gabungan. Pembongkaran dilakukan oleh tim gabungan dari Imigrasi, Rudenim, Satpol PP, dan Dinas Sosial Kota Makassar. Selain itu juga di-backup oleh personel kepolisian Resor Kota Makassar. Detail informasinya akan disampaikan oleh wartawan kami dari Tribun Timur. Ada rekan Muslimin Emba yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Emba. Ya, rekan Dea. Rekan Emba, berdasarkan pantauan Anda di lapangan saat pembongkaran itu bagaimana jalannya, bisa Anda gambarkan? Ya, baik rekan Dea dan Tribuners, dapat saya sampaikan bahwasanya Senin malam, tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Tengah, itu berlangsung pembongkaran tenda pengungsian oleh puluhan imigran yang didominasi asal Afghanistan yang menduduki trotoar jalan di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan kantor perwakilan UNHCR yang ada di Kota Makassar. Pembongkaran ini dilakukan saat hujan masih mengguyur Kota Makassar, dan pembongkaran ini juga sempat mendapatkan perlawanan dari imigran yang menolak tenda mereka dibongkar atau diambil paksa oleh petugas. Ya. Belum mendapat kejelasan kapan rencana mereka untuk diberangkatkan ke negara
ketiga ataupun negara tujuan untuk mencari suaka, yaitu Australia, Amerika, dan Kanada oleh pihak UNHCR. Makanya 2 pekan terakhir mereka sepakat menduduki depan kantor UNHCR dengan membangun tenda beralaskan tikar dan beratap terpal begitu. Rekan Dea. Baik, rekan Emba, terima kasih untuk laporan Anda, dan berikut Tribuners akan kami tampilkan hasil wawancara rekan jurnalis kami bersama PLT Kadis Sosial Kota Makassar, Muhyiddin Mustaqim selengkapnya. Tentu kan tuntutannya mereka, kan yang dituntut mereka ini bagaimana dia mau kembali ke negara ketiga. Ya kan di situ. Nah, Indonesia sebagai tempat persinggahannya tentu kan dia tidak mau bersabar. Nah, tentunya bukan pihak kami. Nah, hal-hal yang kami lakukan karena di sini kan sifatnya kasihan mereka. Sebenarnya kan dia ada wadah, ada tempat, ada home community-nya. Kan sebenarnya kalau dia mau bersabar, itu kan sisa menunggu. Nah, tentu yang menjawab ini adalah pihak UNHCR. Yang apa dari pihak IOM, wadahnya mereka difasilitasi untuk bagaimana baik akomodasinya, baik apa nanti semua kebutuhan hidupnya mereka. Cuma kan dia tidak mau bersabar. Nah, tentu dalam 1 bulan tentu kita kan di sini ada juga sebagai atas nama juga pemerintah Kota Makassar ini kan mengganggu ketertiban, ya. Ini kan akses jalan umum. Akhirnya mengganggu juga ini kan beberapa kali kita mau melakukan pendekatan persuasif, akan tetapi dia kan tidak mengindahkan itu. Nah, salah satunya itu yang saya katakan bersama bahwa kita beberapa pihak unsur mereka kita sudah jelaskan, tetapi masih tetap malah kita sampaikan bahwa di Indonesia itu ada aturan untuk menyampaikan aksi kan tidak boleh lewat jam 16 kan maghrib. Nah, kalau begitu ini kan sudah bermalam. Nah, ini tentu keluhan-keluhan begini kami bersama pihak News menyampaikan, oleh karena itu malam ini kita sepakat untuk melakukan karena kasihan mereka. Satreskrim Polres Bengkalis dibantu Jatanras Polda Riau berhasil meringkus pelaku pembunuhan seorang bernama Helmi Syam. Korban sebelumnya ditemukan tewas di Parit Sawit, Desa Petani, Kecamatan Batin, Solapan pada Rabu pekan kemarin. Pelaku yang merupakan pekerja sawit kebun milik Helmi melarikan diri seusai diminta kabur oleh ayahnya. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami jurnalis dari Tribun Pekanbaru, ada rekan M. Natsir yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Natsir. Ya rekan Dea, selamat siang. Ya rekan Natsir, silakan dengan laporan Anda, bisa Anda informasikan kronologi penangkapan pelaku pembunuhan ini. Ya, rekan Dea dan Tribuner, pelaku pembunuhan Helmi Syam ditangkap di perhentian Raja, tepatnya Kabupaten Kampar, setelah melarikan diri selama 2 hari. Pengejaran dilakukan tim Satreskrim Polres Bengkalis dibantu dengan Jatanras Polda Riau di sana, di mana tersangka lari ke rumah kakak ya yang ada di daerah perhentian Raja. Kemudian saat ditangkap sempat melakukan perlawanan dan tim polisian sempat melakukan tindakan terukur, tegas dan terukur, yaitu melumpuhkan tersangka dengan tembakan di bagian kaki tersangka. Gitu dia. Apa motif pembunuhan ini? Sudah terungkap juga Natsir, dan akhirnya pelaku juga memutuskan untuk kabur. Ya, rekan Dea, motif pembunuhan ini sebenarnya dilatar belakangi oleh rasa sakit hati oleh tersangka terhadap korban, di mana saat kejadian, tepatnya pada hari Selasa pekan lalu, korban dan tersangka bertemu. Saat itu ingin membicarakan tentang perihal pengangkatan korban sebagai karyawan tersangka sebagai pekerja di kebun sawit korban. Di mana saat itu ada kata-kata dari korban yang menyinggung dan dinilai kasar oleh tersangka, kemudian buat sakit hati dan melakukan tindakan pembunuhan dengan menusukkan obeng di leher korban. Saat korban meninggal, tersangka pulang ke rumah siang itu, kemudian memberitahukan kepada ayahnya bahwa dia telah membunuh orang, dan ayahnya meminta tersangka untuk kabur meninggalkan rumahnya. Sementara saat pulang ke rumah, tersangka membawa sejumlah barang-barang milik korban, dan saat itu menitipkan kepada ayahnya barang-barang tersebut. Barang-barang tersebut diminta untuk dimusnahkan oleh ayahnya. Namun ada sejumlah uang yang dibagi oleh
tersangka kepada ayahnya dan sebagian diambil oleh tersangka dibawa kabur. Begitu dia. Terakhir Kak Natsir, lalu apa barang bukti yang berhasil diamankan oleh kepolisian dan juga bagaimana untuk ancaman hukuman oleh tersangka ini? Ya, dia barang bukti yang berhasil diamankan termasuk diantaranya tas dan barang-barang pribadi korban seperti dompet, KTP, serta pakaian-pakaian korban. Nah, terhadap tersangka, untuk tersangka utama itu atas nama Agus Prayuda yang merupakan pelaku pembunuhan tunggal ini dijerat dijerat pasal KUHP pasal 30 junto 338 junto 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman maksimal yaitu hukuman pidana mati. Sementara ayah korban yang dinilai pihak kepolisian turut serta dan tidak melaporkan pelarian tersangka ini dijerat pasal 480 karena diduga akan memusnahkan barang bukti, ancaman maksimal sekitar 4 tahun penjara. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pekanbaru, Natsir, untuk laporan Anda langsung dari Bengkalis. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya. Ribuan petani tebu di lahan PG Jati 7 mendatangi pendopo Indramayu. Para petani itu hendak menanyakan nasib mereka yang tidak bisa menggarap lahan seusai tragedi berdarah yang sebelumnya terjadi di lahan setempat. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Cirebon, Handika Rahman yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Handika. Ya, halo Dea. Rekan Handika, bisa Anda informasikan terkait ribuan petani tebu ini yang mendatangi pendopo Indramayu? Baik Dea, dapat kami informasikan pada hari kemarin ada ribuan petani tebu yang merupakan petani penggarap di lahan tebu milik PG Jati 7, di mana lahan tersebut sebelumnya itu terjadi konflik ya, yang mana ada 2 orang petani yang meninggal dunia akibat luka bacokan. Nah, pada hari kemarin ribuan petani yang biasa menggarap lahan tersebut, mereka mendatangi pendopo Indramayu. Mereka ingin menanyakan nasib mereka, mengingat lahan tersebut sejak konflik tersebut terjadi pada 4 Oktober lalu tidak difungsikan terlebih dahulu. Ya. Lalu apa yang diminta atau dituntut para petani tebu ini saat mendatangi pendopo Indramayu itu, Handika? Baik, para petani tersebut menurut salah satu yang tribuncirebon.com diwawancarai, mereka meminta agar pihak pemerintah bisa melakukan mediasi antara petani penggarap di wilayah Indramayu maupun dengan petani penggarap di wilayah Majalengka dan juga pihak Jati 7 dan pemerintah Majalengka sendiri. Para petani tersebut meminta kepada Bupati Indramayu agar bisa melakukan mediasi sehingga dapat titik temu yang dapat saling menguntungkan satu sama lain. Para petani pun tidak memaksa kehendak mereka untuk menggarap lahan tersebut, mengingat mereka juga sadar ya bahwa mereka bukan mitra PG Jati 7, hanya saja para petani tersebut sudah biasa menggarap lahan setempat. Lahan itu menjadi satu-satunya mata pencaharian mereka dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dan sekarang mereka ingin adanya solusi dari pemerintah ya soal kondisi ekonomi yang mereka hadapi sekarang. Oke, bagaimana terkait kondisi mereka sekarang ini berdasarkan informasi yang sudah Anda himpun? Baik, untuk kondisi para petani seperti saya sampaikan tadi, mereka saat ini sejak bentrok itu terjadi, mereka tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Mereka menganggur di rumah dan sesekali hanya bekerja sebagai serabutan. Hal tersebut membuat para petani tersebut itu pada hari kemarin secara spontanitas langsung mendatangi pendopo Indramayu untuk menanyakan bagaimana solusi terbaik bagi mereka, para petani yang bukan merupakan mitra PG Jati 7. Mengingat seperti yang saya katakan tadi, lahan tersebut merupakan satu-satunya mata pencaharian mereka.
mereka pun tidak keberatan bila mana dialihfungsikan menjadi petani lain oleh pemerintah dan sebagainya. Mereka hanya ingin bisa mencari nafkah seperti biasanya. Ya. Baik, terima kasih rekan Handika untuk laporan Anda langsung dari Indramayu. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami masih akan kembali seusai jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang,
Tapi Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kembali di live update, kita menuju ke kabar berikutnya dari Banten. Ratusan massa warga Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang menghadang alat berat ekskavator. Alat berat itu diketahui akan digunakan untuk membongkar tempat hiburan malam atau THM di Jalan Lingkar Selatan. Ratusan massa itu diduga merupakan pemandu lagu, karyawan THM hingga ormas. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Banten, ada rekan Desi Purnamasari yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Desi. Halo rekan Desi, bagaimana bisa Anda informasikan keberlangsungan saat pembongkaran THM tersebut? Baik, Desi, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik rekan Dea. Sebelumnya ratusan massa aksi melakukan penolakan rencana pembongkaran tempat hiburan malam di Jalan Lingkar Selatan, Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang tersebut terjadi pada Senin 15 November 2021 sekitar pukul 10 pagi. Nah, ratusan massa tersebut mulai dari karyawan THM, pemandu lagu, hingga ormas nampak menghadang alat berat yang akan melakukan pembongkaran. Aksi mereka pun sempat terjadi kericuhan antara petugas Satpol PP dan juga aksi massa. Begitu Dea. Berdasarkan informasi yang sudah ada himpun, berapa banyak rencananya tempat hiburan malam yang akan dibongkar? Rencananya pihak pemerintah Kabupaten Serang sendiri akan membongkar 7 THM yang memang dinyatakan masih membandel
setelah diberikannya informasi untuk penutupan, namun mereka masih terus membuka dan membuka THM tersebut sehingga kini masih berjalan. Maka pihak pemerintah Kabupaten Serang sendiri memutuskan untuk membongkar THM tersebut dengan bulldozer, begitu Dea. Namun terjadi penolakan dari aksi massa tersebut. Iya, rekan Desi, lalu terakhir, ini apakah sudah ada THM yang berhasil dibongkar? Ya, baik. Kenapa rekan Dea? Apakah sudah ada THM yang berhasil dibongkar, Desi? Ya. Baik. Dari hasil mediasi selama dilakukannya masa aksi, pihak kepolisian serta pemerintah Kabupaten Serang pun melakukan mediasi bersama dengan para masa aksi dan diputuskan untuk membongkar satu THM yakni Trinaga. Namun pembongkaran tersebut juga tidak berhasil, melainkan nihil ya, karena pembongkaran hanya dilakukan secara simbolis dan itu pun masih terus dilarang oleh pihak pemilik THM tersebut, dan pembongkaran hanya dilakukan secara simbolis menggunakan palu besi dan hanya dilubangi, hanya di palu bagian tembok depan dan samping THM tersebut, dan juga penurunan dari logo Trinaga Cafe tersebut. Begitu Dea. Dan sementara itu Asisten Daerah 1 Nanang Supriyatna mengatakan bahwa dalam proses mediasi yang dilakukan massa berjanji untuk tidak membuka THM selama masa pengadilan. Jika nanti ditemukan adanya yang tetap beroperasi, maka pihak pemerintah Kabupaten Serang sendiri akan melakukan tindak tegas untuk tetap membongkar lokasi THM tersebut. Ia pun menyebut hari ini hanya melakukan simbolis pembongkaran, dan namun nantinya pembongkaran akan dilakukan oleh pihak THM-nya itu sendiri. Dan ia pun akan terus memantau ke depannya akan seperti apa berkelanjutan dari THM tersebut. Jika masih terus membandel dan masih terus beroperasi, maka pihak pemerintah Kabupaten Serang tetap akan membongkar 7 THM yang ada di Kecamatan Kramatwatu, Jalan Lingkar Selatan tersebut. Begitu, Dea. Baik, terima kasih rekan Desi untuk laporan Anda dari Serang, Banten. Selamat bertugas kembali. Siap, terima kasih. Kita beralih ke kabar berikutnya. 2 pedagang bakmi di daerah Kali Asing, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, terdampak pembangunan jembatan Jamtang 1. Tingginya operasi jembatan Jamtang 1 ini membuat warung kedua pedagang ini tertutupi, sehingga kedua pedagang itu pun tidak dapat berjualan. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Pontianak. Ada Rizky Kurnia yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Rizky. Halo Dea. Rekan Rizky, bisa Anda jelaskan lebih lanjut tentang pembangunan jalan lingkungan untuk kedua yang berdampak kepada kedua pedagang ini? Ya, baik Dea dan juga Tribuners. Jadi perlu kami jelaskan terlebih dahulu bahwa sebetulnya keluhan 2 pedagang bakmi terdampak pembangunan jembatan Jamtang 1 ini sudah sejak beberapa bulan lalu. Nah, berdasarkan informasi yang kami dapatkan di lapangan, kedua pedagang bakmi ini sudah berhenti berjualan sejak mulainya proses pembangunan jembatan sekitar 5 bulan yang lalu. Gitu. Nah, mereka mengaku pelanggannya berangsur turun hingga tidak ada sama sekali pelanggan yang datang ke warung mereka lantaran terganggu oleh debu. Nah, kemudian sekitar bulan lalu proses pembangunan jembatan Jamtang 1 ini sampai pada pembangunan oper jembatan atau bagian penghubung antara jalan raya dan jembatan. Nah, oprit ini dibuat sangat tinggi, kurang lebih sekitar 1,5 meter, menyesuaikan dengan jembatan yang memang dibangun tinggi untuk menghindari banjir dan memperkokoh jembatan. Namun akibat tingginya oprit jembatan ini menyebabkan warung kedua pedagang bakmi yang berada di pinggir oprit justru tertutupi. Lalu mereka pun mengeluhkan dengan kondisi tersebut. Nah,
Kemudian Wali Kota Singkawang Ibu Chai Chumi yang mendengar keluhan warga ini kemudian mendatangkan Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Provinsi Kalbar untuk mencarikan solusi kedua pedagang terdampak. Karena pembangunan jembatan Jentang 1 ini memang merupakan wewenang dari BPJN Kalbar kan. Nah, setelah didiskusikan keluarlah solusi yang ditawarkan untuk kedua pedagang terdampak ini, yaitu pembangunan jalan lingkungan dan perubahan tinggi off-grid. Kami juga sempat kembali menjumpai kedua pedagang ini dan mereka memang mengatakan hanya pasrah dan setuju dengan solusi jalan lingkungan ini. Namun warga setempat berharap adanya kompensasi karena selama proses pembangunan jembatan ini mereka tidak dapat bekerja dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, dari pihak BPJN Kalbar yang hadir kemarin mengatakan akan menyampaikan permintaan kompensasi tersebut kepada atasannya. Begitu dia. Baik, lalu kapan jalan lingkungan ini akan dibangun, Rizky? Ya, baik. Untuk informasi, jalan lingkungan ini rencananya akan dibangun setelah pembangunan jembatan Jentang 1 ini rampung sepenuhnya, yaitu pada Desember tahun 2021 ini. Nah, jalan lingkungan ini nantinya akan berada di sisi atau di sebelah off-grid di atas drainase. Jadi drainase ini akan dibikin seperti gorong-gorong begitu, dan jalan lingkungannya akan ada di atasnya sehingga masih menggunakan tanah milik negara gitu. Baik, lalu bagaimana dengan tanggapan warga terkait solusi yang ditawarkan BPJN ini? Ya, nah seperti yang sempat kami sampaikan tadi ya, warga tetap menerima solusi jalan lingkungan ini, namun masih menuntut untuk kompensasi ganti rugi selama tidak dapat berjualan, karena memang akibat tidak dapat berjualan ataupun tidak dapat bekerja ini kehidupan ataupun kebutuhan hidup untuk kedua pedagang ini memang sangat sulit begitu. Bahkan salah satu pedagang mengaku sampai harus hidup hanya dengan makan jenis sayur-sayuran seperti pakis untuk menyambung hidup ia dan ke keluarganya. Terkadang pakis itu juga dijual untuk mendapatkan rupiah gitu dia. Baik, Tribuners, rekan Rizky tadi juga sudah mewawancarai Syarifuddin Harahap selaku pejabat pembuat komitmen pembangunan jembatan Jentang 1. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Boleh jelaskan sebelumnya Pak, untuk elevasi jembatan Jentang sendiri adalah sudah melalui kajian Pak, yang awalnya adalah jembatan kayu, kita upgrade menjadi jembatan tiang panjang dengan beton Pak. Nah, untuk kemiringan off-grid atau jalan pendekat ini, itu ada aturannya Pak. Untuk jalan nasional ada aturannya, dan aturan ini sudah harus dipenuhi supaya menjamin keselamatan dari pengguna jalan. Yang kita utamakan adalah pengguna jalan dulu Pak. Nah, betul. Dengan kemiringan atau gradien dari jalan itu ada aturannya tersendiri di aturan bina marga. Terus untuk dengan tinggi sekian itu nanti ada satu atau dua rumah yang mungkin tertutup, nggak tutup sepenuhnya sebenarnya. Nanti kita buatkan jalan akses Pak. Kita udah beberapa kali kita udah sepakat dengan warga sebelum ini Pak, sebelum ada yang keramaian ini udah kita sepakat dengan warga, sudah oke, tidak ada masalah sebenarnya. Sebenarnya tidak ada masalah. Ya, cuman memang ada beberapa satu orang mungkin yang waktu itu sedikit ada permintaan untuk akses masuk. Nah, gitu. Kita buatkan Pak. Kita buatkan akses masuk. Enggak mungkin kita tutup semuanya. Karena kita kan untuk membangun jalan nasional, tidak mungkin kita menutup akses warga Pak. Kita menuju Jawa Tengah, Tribuners. Hasil Liga 2 2021 Derby Mataram berhasil dimenangkan PSIM Jogja dengan skor 1-0 maksud kami atas tim tuan rumah Persis Solo pada Senin 15 November malam kemarin. Sejumlah supporter Persis Solo berkonvoi di sekitar Stadion Manahan sesaat setelah Persis Solo dipastikan kalah. Supporter yang diperkirakan berjumlah ratusan orang itu meneriakan agar manajemen Persis Solo memecat pelatih. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan Christine Intan, jurnalis Tribun Solo yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Christine. Halo rekan Dea. Christine, bisa Anda informasikan lebih lengkapnya terkait bagaimana kronologi kejadian supporter Persis Solo ini menggeruduk Stadion Manahan? Baik, terima kasih Dea. Terkait dengan para supporter dari Persis Solo
pada Liga 2 melawan PSIM Jakarta pada hari Minggu 14 November 2021 pada malam hari. Kita perjalanan pertandingan pada 9:30 hingga berakhir di tengah maksud saya sekitar jam 11 malam, dan hari pasca pertandingan itu banyak sekali masyarakat ataupun maksud saya supporter dari Persis Solo melakukan aksinya untuk meminta para manajemen untuk langsung memecat Eko. Dari pantauannya juga, pantauan di lapangan, para supporter ini meneriaki Eko out untuk mendesak para manajemen untuk memecat Eko sendiri. Dan dari aksi itu juga dari pihak kepolisian langsung melakukan pembubaran dengan menembakkan gas air mata kepada para supporter ini. Dan dari tembakan ini dari para supporter langsung membubarkan diri dan masuk ke jalan yang ada di kawasan Manahan, Kota Solo. Dan dari hasilnya, menurut saya, setelah dilakukannya pembubaran ini, dari pihak kepolisian juga melakukan penutupan jalan yang ada di sepanjang jalan Adi Sucipto, tepatnya di depan Stadion Manahan, untuk menghindari adanya supporter yang akan masuk ke Stadion Manahan lagi. Ya. Di samping situasi di luar Stadion Manahan yang ramai dengan supporter ini, bagaimana untuk kondisi di dalam stadion saat itu, Christine? Baik, untuk kondisi di dalam stadion memang langsung dilakukannya penutupan seluruh gerbang yang menuju ke Stadion Manahan. Selanjutnya dari pihak panitia dari Panpel Pelaksanaan Liga 2 juga langsung melakukan pengamanan, dan dari pihak kepolisian juga langsung melakukan pengamanan yang sudah dilakukannya 3 ring pelapisan yang ada di dalam stadion. Dan dari pantauan di lapangan juga memang suasana sedikit mencekam karena di luar banyak sekali tembakan gas air mata, dan masyarakat ataupun supporter juga masih meneriakan untuk Eko out itu sendiri. Dan dari di dalam memang sudah aman, namun dari pihak pemain tertahan selama 1 jam di dalam Stadion Manahan dan belum bisa keluar ke Stadion Manahan hingga pada pukul 2 sekitar 12 malam. Dari pemain PSIM Jakarta dilakukannya pengantaran dengan barakuda dari Brimob Polda Jateng, dan untuk dari pemain Persis Solo menggunakan bis dari Persis Solo itu sendiri. Ya. Baik, Christine. Lalu apakah kejadian ini sudah mendapatkan respons dari Gibran Rakabuming Raka selaku Wali Kota Solo? Baik, terkait dengan tanggapan dari Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa kekalahan Persis Solo suatu hal yang biasa dan tidak menganggap pertandingan ini adalah derby Mataram ataupun harus dimenangkan oleh Persis Solo, mengingat pada pertandingan itu adalah salah satu pertandingan krusial dari kedua kesebelasan ini. Dan dari Gibran juga mengatakan bahwa ini adalah pertandingan bola, bola adalah bundar, bola bisa menang bisa kalah, sehingga harus dari pihak supporter harus mengetahui itu, sehingga harus menerima kekalahan ini dan percaya untuk tetap bangkit lagi Persis Solo. Sedangkan Gibran juga menekankan bahwa saat ini Kota Solo menjadi salah satu tuan rumah ajang bergengsi yaitu Liga 2 dan Liga 1 Indonesia, sehingga untuk mengajak para supporter untuk siap menerima kekalahan ini dan tidak akan terulang kembali kejadian yang serupa pada tadi malam itu. Ya. Baik, terima kasih Christine, dan berikut Tribuners akan kami tampilkan keterangan dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka selengkapnya. Yang namanya bolanya bunder, iso kalah, iso menang, itu aja. Sekali lagi, Solo ini sudah dipercaya jadi tuan rumah. Ya, jangan sampai kejadian-kejadian seperti kemarin terjadi lagi. Ini bisa mempengaruhi nanti ke depannya mungkin ini yang namanya tuan rumah itu harus selain venue-nya siap, warganya ya harus siap, supporternya ya harus siap. Dari segi keamanan ya kita pastikan semuanya aman lah untuk para teman-teman tim-tim dari kota lain. Harus kita welcome. Mungkin akan memanggil kesalahan supporter atas. Udah kemarin ketika kejadian kan Mas Gondrong Mariati kan di lokasi juga. Udah di briefing semua. Ya jangan sampai terjadi lagi lah. Kalah itu biasa. Nah pengen naik ke Liga 1 ya udah siap kalah. Lagi kalah pisan itu orang.
kasih. Ratusan calon aparatur sipil negara lingkup pemerintahan Kota Kendari mengikuti tahap seleksi komutasi bidang. Pelaksanaan SKB lingkup pemerintah Kota Kendari ini berlangsung di kantor UPT BKN Kota Kendari. SKB ini dilaksanakan selama 2 hari, yakni 15 hingga 16 November 2021. Dan kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Tribun News Sultra. Ada Amelda Devi yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Amelda. Halo Dea. Amel, bisa ada informasikan bagaimana untuk sistem pelaksanaan tes SKB di Sultra, khususnya Kota Kendari? Ya, baik. Terima kasih Dea. Jadi untuk pelaksanaan SKB CASN di lingkup pemerintah Kota Kendari sebenarnya sama dengan pelaksanaan SKD. Jadi para peserta melakukan pengecekan sebelum masuk ke ruangan, akan ada sterilisasi dan mereka juga akan menunggu di ruang sterilisasi. Kemudian saat memasuki ruangan itu akan dilakukan pemeriksaan. Dan saat memasuki ruangan, peserta hanya boleh membawa pensil dan kartu peserta. Setelah melakukan pemeriksaan, sama seperti SKD juga sebelumnya, para peserta membawa hasil tes swab untuk memastikan para peserta tidak dalam kondisi positif COVID-19. Dan jika didapati ada peserta yang positif COVID-19, maka sama seperti kebijakan sebelumnya, pihak BKN Kota Kendari telah menyediakan ruangan khusus peserta yang positif COVID. Kemudian sistem pelaksanaannya juga menggunakan sistem CAT sebanyak kurang lebih 100 soal khusus di bidang mereka masing-masing. Kemudian untuk durasi pengerjaannya adalah 90 menit. Seperti itu ya. Baik, Amelda, 2 hari dilaksanakan SKB ini berapa jumlahnya yang mengikuti SKB ini dan berapa juga nanti CASN yang akan diterima? Ya, baik ya. Jadi dari sebelumnya sekitar 2.545 peserta yang mengikuti SKD, kemudian setelah pengumuman diperoleh 179 peserta yang akan mengikuti SKB kali ini. Dan pelaksanaan SKB selama 2 hari ini dilaksanakan 4 sesi, di mana tiap sesinya untuk di hari Senin 15 November 2021 itu ada sesi 3 dan sesi 4. Untuk sesi 3 ada sebanyak 33 peserta dan sesi 4 ada 35 peserta. Kemudian di hari kedua Selasa 16 November 2021 itu ada 4 sesi. Sesi 1, 2, 3 sebanyak 35 peserta dan sesi keempat sebanyak 6 peserta. Jadi dari 179 peserta yang mengikuti SKB akan diterima sebanyak 64 peserta sebagaimana formasi yang dibuka di lingkup pemerintah Kota Kendari. Seperti itu deh. Baik, terakhir, apakah ada nantinya tahap selanjutnya yang masih akan dilalui oleh peserta CASN ini, Amelda? Ya, baik. Jadi berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, untuk pelaksanaan SKB pada 15 dan 16 November ini, setelah itu hasil tes mereka akan diserahkan ke Panselnas. Kemudian akan dilakukan rekonsiliasi. Ya, untuk jadwalnya sendiri, rekonsiliasi itu sekitar tanggal 2 sampai 4 Desember 2021 dan hasilnya akan diintegrasi pada 5 sampai 6 Desember. Kemudian penyampaian hasil SKB dari para peserta sekitar tanggal 7 sampai 8 Desember. Kemudian hasil pengumuman SKD dan SKB itu akan diumumkan pada 9 hingga 10 Desember 2021. Baik,
Terima kasih rekan Amelda, dan berikut Tribuners akan kami tampilkan hasil wawancara rekan jurnalis kami bersama Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kendari, Abdul Salam selengkapnya. Kita diberi kesempatan untuk melaksanakan SKD pada tanggal 15 dan 16 dan kita mulai hari ini. Hari ini itu sesinya sesi ketiga dan sesi keempat. Kalau besok kita lakukan dengan hari terakhir dengan lengkap sesi 1, 2, 3, dan 4. Oh, jadi untuk hari ini hanya sesi 3 dan 4? Iya. Selama berapa hari? 2 hari. Sampai besok? Pelaksanaan 2 hari. Itu jumlah keseluruhan berapa? Jumlah keseluruhan itu 179 orang. Untuk setiap sesinya berapa? Setiap sesinya 35. Ada 35, kemudian sesi yang keempat besok itu hanya 6 orang. Itu kapan itu Pak untuk pengumuman akhirnya? Setelah ini itu kita akan mengirim ke Paselnas. Nanti Paselnas yang agendakan untuk persiapan rekon. Jadi ada rekon nanti, setelah rekon hasil rekon itu nanti baru kita umumkan. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Usaha takkan mengkhianati hasil. Begitu pula yang dirasakan seorang pemuda yang berasal dari Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Panukal, Abab, Lematang Ilir atau Pali, Provinsi Sumatera Selatan bernama M. Akbar Rafsanjani. Sebab seorang guru di SDN 3 Abab ini akhirnya berhasil meraih keinginannya untuk bisa mengenyam pendidikan ke negeri Ratu Elizabeth. Ia menjadi satu-satunya orang yang terpilih mewakili Provinsi Sumatera Selatan bersama puluhan orang lainnya di Indonesia yang berkesempatan mendapat beasiswa chevening ke Inggris. Selengkapnya akan disampaikan jurnalis kami dari Sripoku, ada rekan Regan yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Regan. Halo, rekan Regan. Ya, halo rekan Dea. Ya, Regan, bisa Anda ceritakan dahulu awal mula usaha seorang guru di Pali ini sehingga akhirnya bisa mendapatkan beasiswa ke Inggris secara gratis? Baik, terima kasih rekan Dea. Tribuners, dapat kami sampaikan sedikit ya bahwa Akbar Rafsanjani merupakan warga Desa Betung. Ia juga merupakan lulusan PGSD Universitas Sriwijaya. Saat ini Akbar tercatat sebagai ASN di Kabupaten Pali dan tercatat aktif mengajar di SD Negeri 3 Abab sejak tahun 2015. Kemudian selama 5 tahun ia mengajar, mencari pengalaman dunia kerja sehingga mengikuti beasiswa chevening. Chevening kemudian ikut seleksi di 3 universitas di Inggris, kemudian semuanya lulus, namun yang ia lebih memilih di kampus University Hull Inggris dengan jurusan spesialisasi teknologi pendidikan. Demikian rekan Dea. Bagaimana saat itu cara agar bisa lulus dalam beasiswa chevening ini? Lalu bisa dijelaskan apa saja syaratnya juga dari yang dilalui oleh Akbar ini? Baik, beasiswa program chevening ini sendiri terbuka untuk umum ya, terbuka untuk umum. Kemudian tidak ada batas usia juga bagi program studi apapun di universitas manapun di Inggris ya. Kemudian chevening juga mencari pelajar dengan karakter pemimpinan yang memiliki pengalaman di dunia kerja, sehingga syaratnya minimal itu sudah mengajar minimal lebih kurang 2 tahun, kemudian juga bisa diakses di website Chevening Indonesia. Lalu di sana bisa ada beberapa persyaratan untuk sesuai bidang masing-masing dengan kemampuan masing-masing. Nanti tahapannya seperti pengisian esai, TOEFL, atau kelengkapan berkas dan yang lainnya. Dan
Kemudian lalu ada juga tes wawancara. Demikian, Dea. Baik, rekan-rekan, lalu setelah lulus bagaimana penerapan yang dilakukan dan juga apa target dari Akbar ini kepada dunia pendidikan khususnya di daerah asal? Baik, Akbar Rafsanjani sendiri mengenyam pendidikan di Inggris itu selama 1 tahun ya di Universitas Hull Inggris. Di sana dia selama 1 tahun merupakan program beasiswa Chevening yang seluruhnya difasilitasi oleh pemerintah Inggris. Kemudian setelah lulus dari sana juga ia berkeinginan menerapkan apa yang ia pelajari di sana, seperti untuk rekan sejawatnya ia juga mendirikan suatu organisasi yakni digital komunitas, dan kemudian untuk peserta didiknya juga untuk bisa menerapkan pola digitalisasi, mengingat saat ini masih juga terjadi pandemi ya, sehingga menghilangkan rasa jenuh dan bosan terhadap siswa di masa pandemi ini. Rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Regan, dan berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan jurnalis kami bersama Akbar Rafsanjani, guru SDN 3 ABAP selengkapnya. Jadi kurang lebih prosesinya kemarin itu kita harus memenuhi beberapa syarat administrasi, kemudian wawancara, dan diakhiri diterima di beberapa kampus pilihan yang telah kita tuju di kuliah di Inggris. Kebetulan saya mengambil jurusan MA in Education dengan spesialisasi Digital Technologies atau pendidikan dengan spesialisasi teknologi pendidikan. Kemarin itu prosesnya kurang lebih kitanya esai, pengalaman pribadi mengenai kepemimpinan dan jejaring yang telah dimiliki, kemudian pilihan kampus, kenapa pilih kampus tersebut, serta rencana masa depan setelah lulus studi itu akan melakukan apa dan dampaknya seperti apa. Kemudian nanti setelah lulus proses administrasi kita diwawancarai, digali lagi lebih lanjut, dan pada akhirnya setelah diadakan wawancara kita harus mendaftar ke kampus dan diterima di kampus. Alhamdulillah kemarin berkesempatan diterima di 3 kampus, di University of Bristol, University of Leeds, dan University of Hull. Kak, rencana ke depan setelah selesai magister di Inggris, apa yang bakal kita terapkan untuk di SD 3 Bab? Karena saya sangat concern di bidang teknologi pendidikan, khususnya apalagi selama masa pandemi ini, banyak perspektif baru dan praktik baik yang saya dapat dari profesor-profesor saya di Inggris. Dan kebetulan juga saya mengembangkan komunitas yang bernama Digital Education Community dan terlibat aktif di organisasi profesi guru. Jadi rencananya saya ingin memberdayakan rekan-rekan sejawat saya, guru-guru, khususnya di wilayah Sumatera Selatan, untuk belajar bersama dan berdaya bersama. Seperti itu. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Tribuners juga lantaran masih di tengah pandemi, kami tidak lelahnya untuk kembali mengingatkan Anda selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Jangan lupa juga untuk saksikan live update selanjutnya pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.